Assalamualaikum semuanya. Salah satu olahan ubi ungu yang wajib banget kalian cobain ini ya teman-teman ya. Ini tuh rasanya enak banget dan cara pembuatannya simple. Ubi ungu tuh mau dimasak apapun menurut aku enak ya. Buat teman-teman yang suka ubi ungu, kalian wajib banget sih nyobain ini karena ini tuh mantul banget. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin 300 gram ubi ungu. Ini ubi ungunya langsung aja kita kupas seperti ini ya. Ini tuh selain bisa dijadiin cemilan frozen food, ini juga bisa dijadiin ide bisnis di sekolahan-sekolahan gitu ya teman-teman ya. Karena kalau pakai ubi ungu kayak gini, menurut aku tuh modalnya minim, terus bisa dijual harga 1000-an. Untuk detail resep sama detail harga, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Ini ubi ungunya udah aku kupas semuanya. Kalau menurut teman-teman ubi ungunya udah dikupas semuanya, ini kita langsung aja potong-potong ya. Ini dipotong-potong seperti ini biar dia tuh nanti cepet mateng teman-teman. Tapi kalau mau diutin juga nggak apa-apa. Tapi saran dari aku mending dipotong-potong kayak gini biar apa? Biar nanti cepet matengnya. Ini kebetulan banget ubi ungu aku tuh kayak memanjang gitu loh teman-teman. Jadi motongnya juga nggak terlalu keras banget. Dan ini hati-hati, dia tuh banyak getahnya gitu. Ini udah selesai, aku potong-potong, lanjut kita kukus ya. Kita masukin air secukupnya aja. Kalau menurut teman-teman udah cukup, lanjut kita masukin ubi ungunya. Jangan lupa ubi ungunya dicuci dulu ya sebelum dikukus. Ini ubi ungunya udah aku cuci. Jadi kita langsung aja masukin semuanya dan kita langsung aja siap kukus. Ini kita kukus sampai matang, tergantung ukuran si ubi ungu kalian ya teman-teman ya. Kalau kalian motongnya gede-gede pasti matangnya bakal lebih lama sih. Tapi karena aku motongnya kecil-kecil, jadi ini sebentar aja ini udah mateng ya. Kalau udah mateng kita langsung aja pindah ke dalam piring seperti ini. Keadaan masih panas kayak gini tuh lebih cepet teman-teman, atau lebih gampang buat halusinya. Jadi ini kita langsung aja kasih garam setengah sendok teh sama gula pasir 2 sendok makan. Setelah itu kita langsung aja haluskan seperti di video. Jadi saran dari aku, kalau kalian menghalusin ubi ungu manual, keadaan panas kayak gini menurut aku lebih gampang ya teman-teman ya. Jadi jangan nunggu dia dingin biar nggak terlalu keras. Ini kita hancurkan seperti di video aja, pelan-pelan aja teman-teman. Kalau teman-teman nanya bisa dicoper apa enggak, menurut aku sih nggak perlu ya teman-teman ya. Walaupun bisa pun kayaknya sih lebih gampang kalau dibejek-bejek kayak gini. Menurut aku nggak sekeras itu kok. Kalau udah hancur seperti ini, yang selanjutnya aku bakalan tambahin mesis coklat ya teman-teman ya. Ini yang bikin rasanya enak, jadi harus diperhatiin lagi. Ini tuh pakai mesis coklat ya teman-teman ya. Semakin enak mesisnya, semakin enak juga nanti olahan ubi ungunya. Di sini untuk mesisnya aku cuma pakai 2 sendok makan. Tapi kalau teman-teman suka lebih banyak, boleh disesuaikan aja sama selera kalian. Ini kita aduk aja sampai si mesisnya merata ya. Kalau mesisnya udah merata, kita langsung aja siap bentuk. Kalau teman-teman ada sarung tangan, boleh dipakai sarung tangannya. Cuman kemarin aku tuh lupa teman-teman kalau punya sarung tangan, jadi aku nggak pakai sarung tangan. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena udah terlanjur. Kita lihat pelan-pelan aja resepnya. Ini kita ambil secukupnya, terus kita gulung-gulung memanjang seperti ini ya. Nggak rapi nggak masalah teman-teman, soalnya nanti ini bakalan kita bungkus lagi. Tuh, kita ambil secukupnya aja. Kalau teman-teman pengen semuanya merata boleh ditimbang ya. Tapi biar lebih cepet kayaknya aku bakalan gulung-gulung kayak gini aja sih. Maksud aku kayak asal comot aja gitu loh teman-teman, nggak pakai takaran. Dan ini dia hasilnya setelah aku gulung semuanya. Hasilnya lumayan banget ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja hitung kalau kalian pengen lihat ini tuh hasilnya berapa. Lanjut ya, aku bakalan siapin olesannya dulu. Olesannya aku simpel-simpel aja teman-teman. 1 sendok makan tepung terigu sama air secukupnya. Ini buatnya agak kental ya teman-teman ya, biar nanti tuh kulit lumpianya lebih nempel. Kalau kalian buat olesan agak encer, dia nanti bakalan susah nempelnya gitu loh.
Olesannya udah siap, lanjut kita siapin kulit lumpianya. Ini kemarin tuh aku ada sisa kulit lumpia teman-teman, daripada kebuang, jadi aku buat olahan seperti ini aja. Kita ambil satu ubi ungunya dan kita langsung aja taruh di ujung. Kalau udah di ujung seperti ini kita gulung ya teman-teman. Ini tuh ubi ungu aroma teman-teman, nggak kalah sama pisang aroma ya. Menurut aku ini juga enak kok teman-teman. Kalian tinggal sesuaikan aja variasi yang kalian inginkan gitu loh. Ini kita ambil satu, kita taruh di ujung, kita lipat dan langsung aja kita gulung habis. Dijamin teman-teman, kalau kalian suka ubi ungu, kalian pasti bakalan suka si ubi ungu aroma ala Restar RF ini. Ini tuh enak banget. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa langsung aja cobain. Ini tuh rasanya tuh asin, manis, gurih, banyak semuanya bercampur jadi satu di sini. Ini kalau udah selesai digulung semuanya, kita langsung aja goreng ya teman-teman ya. Ini kita goreng pakai minyak yang lumayan banyak, dan kita gorengnya tuh di atas atau pakai minyak panas juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi nggak harus pakai minyak dingin. Jadi kita tunggu dulu minyaknya sampai panas. Kalau udah panas baru kita goreng ubi ungu aromanya ini. Jangan lupa dibalik-balik. Ini kayaknya wadah aku tuh kegedean, sorry maksud aku kayak teflon aku kekecilan gitu loh teman-teman, karena emang kulit lumpianya tuh aku pakai ukuran yang 20 cm, jadi kayak maksa banget gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau goreng ini, kalau bisa wadahnya agak gede dan minyaknya biar banyak gitu loh teman-teman. Soalnya apa? Biar matangnya tuh lebih merata. Menurut aku kulit lumpia itu enaknya kalau ngegoreng pakai minyak yang banyak teman-teman. Semakin banyak minyak yang kita pakai, menurut aku semakin keras gitu loh untuk kulit lumpianya. Ini kita goreng sampai kuning keemasan ataupun kecoklatan, tergantung kalian aja ya. Kalau mau di frozen enggak perlu digoreng, jadi langsung aja dimasukin kulkas. Cuman karena di sini aku pengen langsung makan, jadi ini aku goreng semuanya ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Masya Allah banget. Ini tuh pasti crispy banget ya teman-teman ya, udah kelihatan dari bentukannya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Ini tuh ya, crispy di luar, chewy di tengah, dan lembut banget di dalam teman-teman. Jadi kulit lumpia yang belum crispy itu tuh bikin chewy ya teman-teman ya, dan itu yang bikin tambah menarik. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh isiannya full, Masya Allah banget. Langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini isiannya Masya Allah banget, bikin ngiler ya. Ini tuh lembut banget teman-teman. Seperti yang aku omongin tadi, ini tuh teksturnya beda dari yang lainnya karena di tengahnya tuh ada cuy-cuynya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja cobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.